ini perusahaan kalau bisa bertahan setahun ini luar biasa. Ternyata sudah 65% itu umur 21 sampai 35 yang mau beli rumah. Tapi kan kita tahu anak muda itu dia punya cuma semangat saja. Dia tidak punya modal. Bro, udah jualan berapa nih sekarang? Saya tahu kan mereka jualan 1 miliar ke atas. Wah, ini sekarang paling 2, paling 3. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen kali ini kita akan berdiskusi dengan satu tokoh inspiratif yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau ini adalah pengusaha sukses di bidang properti. Ya langsung saya sapa, bagaimana kabarnya Kakandaku? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, apa kesibukan Kak? Alhamdulillah, tetap aktif di dunia bisnis properti dengan organisasi. Saya kebetulan sekarang di DPP REI sebagai wakil ketua umum. Wakil ketua umum DPP Real Estate Indonesia ya kan? Benar. Ya. Dan juga sekarang menjadi sebagai ketua BPO ya Kak? Iya, benar. DPD REI Sulsel. Ya. Sebenarnya kalau di REI itu Kak, apa sih yang fokus yang dikerjakan Kak? Kalau di REI itu organisasi profesi yang khusus di dunia properti. Jadi yang berkaitan dengan properti itu ada di dalam REI. Dan harus diingat bahwa REI itu bukan hanya rumah. Jadi sebenarnya perkantoran, perhotelan, itu semua anggota REI. Yang semua yang berhubungan dengan properti. Iya, benar. Gini Kak, mungkin banyak orang yang sudah bertanya dan menjelaskan terkait siapa Kak Arif dan seterusnya. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya kita bisa memberikan masukan ke kami terkait kenapa kita bisa mencelupkan diri di bisnis ini gitu. Ya, jadi sebenarnya masuk di dunia properti, bermimpi pun juga saya tidak pernah sebenarnya bermimpi jadi pengusaha properti. Karena background saya dari arsitek. Dulu arsitek itu hanya pikirannya sebagai konsultan perencana, konsultan pengawas. Ya paling hebat dulu jadi kontraktor. Iya. Jadi dulu pikirannya sangat simpel seperti itu. Dan memang orang tua saya juga backgroundnya bukan dari pengusaha. Kebetulan orang tua saya pegawai negeri sipil. Jadi sama sekali tidak ada terbayang. Jadi kalau cerita sejarahnya sebenarnya secara tidak sengaja. Kenapa bisa tidak sengaja? Jadi tidak sengaja. Kebetulan ada teman yang sudah kerja di dunia properti sebagai perencana. Saya diundang ke sana untuk merencanakan ada beberapa rumah yang di dalam proyek tersebut. Nah, ketika saya masuk di sana, saya rencanakan yang punya proyek ini lihat loh, kok ini ada perencana yang cara berpikirnya berbeda. Jadi sebenarnya awalnya saya ikut bergabung di perusahaan tersebut. Jadi dari merencanakan, menghitung anggaran, membuat aturan main yang tadinya di developer tersebut tidak punya aturan main seperti itu. Biasanya sih kalau pengembang, developer khususnya kelas-kelas Makassar, itu kan lebih banyak mempekerjakan atau mensubkonkan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, yang tidak cash-nya secara profesional. Itu tahun berapa Kak? 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi ketika saya masuk, saya lihat di situ, menurut saya yang dia pekerjakan ini no problem. Temannya, sahabatnya, keluarganya. Justru itu bagus. Kita bermanfaat bagi lingkungan khususnya yang terdekat buat kita. Tetapi ada satu hal yang saya melihat bahwa mempekerjakan dengan tidak profesional. Dalam artian anggarannya besar, tidak dibuatkan bestek dengan aturan main yang seperti manajemen konstruksi yang ada. Kebetulan background saya ada di situ. Nah, awalnya di situlah. Jadi saya berikan masukan, akhirnya saya ditawarin pegang salah satu proyeknya. Kebetulan saya yang rencanakan dan saya ditawari, gimana kalau kamu yang pegang proyek tersebut. Nah waktu itu saya sebenarnya nggak kebayang saya ditawarin itu, tapi saya sampaikan bahwa karena saya memang senang dengan tantangan yang baru, ilmu baru, saya anggap bahwa properti ini bukan hanya membangun rumah, bidang saya perencanaan membangun rumah, tetapi banyak multidisiplin yang ada di situ. Ini tantangan baru dan memang saya suka tantangan. Memang mungkin sejak kuliah itu saya sudah dididik untuk secara tidak sadar menjadi pengusaha sebenarnya. Karena di dunia arsitek itu, dulu itu kita biasa begadang yang namanya 2 malam.
Iya, iya. Kita begadang 2 malam, zaman dulu masih manual semua. Jadi kita sama dosen asisten kita luar biasa sebenarnya mendidik kita, yang secara tidak sengaja sebenarnya tidak sadar kita bahwa kita dididik untuk punya karakter yang kuat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu jiwa-jiwa pengusaha sebenarnya ada di situ sebenarnya. Iya. Jadi pada saat saya ditawari itu saya tertantang sebenarnya. Walaupun bukan disiplin ilmu saya, tetapi keinginan tahu saya yang tinggi. Oke. Tapi saya katakan bahwa saya ini sudah pengusaha sebenarnya. Kategori konsultan, saya sudah punya konsultan zaman itu. Iya. Saya juga sudah punya perusahaan sendiri yang kerja proyek-proyek pemerintah zaman itu. Tahun 98 sebelum selesai memang saya udah kerja proyek pada zaman itu. Saya dikasihlah tantangan memegang 2 proyek itu. Iya. Pada saat saya pegang dikasih tantangan memanage secara keseluruhan, jadi bukan lagi konstruksinya yang saya pegang, semuanya saya sudah dikasih pegang kecuali keuangan. Saya laksanakan, saya lihat ada kepuasan tersendiri saya sebagai seorang arsitek zaman itu. Iya. Saya buat rumahnya, saya buat secantik mungkin, orang beli, orang puas, saya juga senang kan? Benar. Jadi saya lihat, oh ini untungnya juga bagus dan kita tidak tergantung sama orang lain. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya benar-benar meninggalkan dunia konstruksi zaman itu. 2004 saya sudah keluar sama sekali dari dunia proyek-proyek pemerintah atau kerja-kerja konsultan perencanaan. Saya tinggalkan semua 2004 dan fokus di properti karena saya melihat keuntungannya jelas. Saya juga menikmati membangun rumahnya. Akhirnya mulailah dari 1-2 unit menjadi 8 unit beberapa titik. Cuma memang menjadi pengusaha properti itu memang harus disiplin dari sisi keuangan. Karena beratnya menjadi properti itu membebaskan lahan. Dan itu butuh finansial besar. Saya ada 2 proyek yang secara hitungan kalkulasi itu impossible. Tetapi saya bisa jalani berkat kepercayaan atau trust. Jadi ini yang terpenting juga buat pengusaha, khususnya pengusaha di bidang properti, itu trust yang harus dibangun. Jadi saya bisa berada di zona seperti hari ini berkat trust yang saya bangun dari tahun 2000. Jadi ketika saya berkomitmen dengan end user, dengan perbankan, dengan semua stakeholder, saya harus tepati komitmen tersebut. Mau pahit, mau manis, harus dilewati. Karena komitmen dan trust itu kata kunci. Jadi waktu itu saya dipercaya sekali sama pemilik lahan. Itu ada namanya almarhum yang punya Bonekom, almarhum Pak Suyatim. Itu umur beliau itu waktu saya kasih tanda tangan akte jual beli umur 88 kalau saya. Dia cuma katakan ke saya percaya nak, saya sudah dengar semua track record, udah lama saya mau jual ini tanah. Saya udah cari track recordnya anak ini, saya percaya nak. Saya paling ingat proyek itu saya buat seluruh perizinan, brosurnya itu saya buat hanya seminggu. Saya launching setelah itu karena udah ada 5 cek per 3 bulan yang harus saya siapkan uangnya dan tidak boleh tidak saya siapkan. Iya. Jadi saya buat strategi karena kebetulan di awal di tahun 2000 itu sudah ada pengalaman bagaimana memanage atau trik-trik pemasaran. Nah, di situ Kak terkait modalnya. Nah, ini modal awalnya ini kan gini, kita dari konsultan, kemudian membangun properti sendiri. Iya. Berawal modal berapa Kak? Atau cuma modal kepercayaan? Jadi sebenarnya itu saya dari yang proyek itu saya bilang saya hanya punya duit 100 juta. Boleh dikatakan modalnya 100 juta. Karena yang lain posisi kita tidak ada utang, masih ambil kredit zaman itu masih ada 5 miliar. Zaman itu sudah 5 miliar udah gede loh sebenarnya. Benar tapi 2 proyek. Tetapi kalau ini kan saya bagi 2 di pribadi saya itu ada 2 case. Satu perusahaan yang saya berdua sama tadi ini akhirnya saya gabung sama beliau. Tapi kata kunci kalau kita ingin bermitra atau bersama-sama dengan orang, kita harus transparan, jujur, akuntabel, tidak ada yang disembunyikan. Benar. Jadi beliau yang saya anggap sampai hari ini, saya anggap bahwa beliau lah yang betul-betul berjasa besar ke saya. Karena kalau saya tidak dibukakan ruang, ini ilmu ini susah. Untuk mendapatkan saya bisa menjadi pengusaha properti itu sangat susah. Tidak cukup dengan berteori kan? Tidak bisa. Dan ini tidak bisa diukur dengan uang. Nah, di proyek saya ini yang saya mulai tadi saya cerita, kalau boleh dikatakan sih
Karena zaman konsultan saya dulu memang disiplin, dana saya itu setiap ada proyek saya simpan, saya tabung. Jadi memang jadi pengusaha itu memang sudah ada mindset jadi pengusaha. Mindset dulu yang dimulai. Mindset. Jadi ternyata saya juga tidak sadar bahwa ternyata jadi pengusaha harus seperti itu. Iya. Karena seperti kalau zaman sekarang kan enak kita belajar di YouTube, lihat success story orang, bertanya ke orang bagaimana case-case seperti ini. Zaman kita dulu kan handphone aja masih zaman sangat susah, zaman tahun 2000 itu masih susah. Jadi waktu saya dikasih pegang, full dikasih pegang. Dalam kondisi tidak 2 proyek gitu. Dikasih pegang itu dalam kondisi neracanya itu minus 2,5 miliar. Iya. Dan konsultan konsultan keuangan waktu itu sampaikan bahwa ini perusahaan kalau bisa bertahan setahun ini luar biasa. Cuma itu menjadi tantangan buat saya. Iya, Kak. Saya justru tertantang dengan bahasa seperti itu karena saya lihat ada kelebihan yang dimiliki perusahaan itu waktu saya pegang, walaupun dia minus, utang bank masih ada 5 miliar, neracanya minus 2,5 miliar, utang konstruksi dari subkon yang ada kurang lebih 700-an juta. Secara teman-teman tanya, berani juga lu pegang proyek dalam konteks seperti itu. Saya bilang saya mau belajar banyak karena masih banyak hal yang saya melihat ini lebih menarik daripada dunia saya sebelumnya. Benar. Jadi ada hal yang tadi itu saya katakan bahwa yang terpenting waktu itu trustnya besar sekali dengan perbankan. Kita begitu dipercaya dengan bank. Jadi kita lah sebenarnya pencetus yang namanya KPR Inden di Makassar. KPR Inden. Jadi rumah belum jadi, udah kita KPR-kan. Oh iya. Jadi saya sebenarnya cari model waktu itu karena kita punya trust besar. Lingkungan perumahan yang kita bangun waktu itu masih kurang yang bangun lingkungan seperti itu, sehingga customer itu banyak, calon user itu banyak. Cuman kendalanya memang biaya membangun nggak ada. Berarti kata kuncinya gini, Kak, kalau kita mau bangun usaha di properti meskipun tidak punya budget, yang penting kita punya trust, semua bisa terbuka. Waktu itu. Karena industri itu berubah setiap saat, semua industri itu berubah. Jadi kalau saya cerita cash dan momentum itu saya manfaatkan dengan benar. Iya. Andaikan pada saat ini saya mau manfaatkan momentum itu, saya kira juga tidak bisa. Jadi waktu itu trustnya tinggi, akhirnya diskusi lah dengan bank waktu itu yang masuk ke situ Bank Penin, diskusi sama beliau percaya sama kita, pencairan inden kita dikasih waktu itu 50% awalnya, jadi masih tanah. Ada user yang ambil KPR di awal, itu kita sudah cairkan, misalnya KPR-nya 500 juta, 250 juta udah dikasih kita. Iya. Waktu itu sangat membantu karena kita sudah tidak perlu lagi membebaskan lahan kita sudah miliki. Iya. Cuma kesulitan di biaya membangun. Nah, konteksnya pada saat itu karena kita trust ada dan marketing yang terbaik itu sebenarnya adalah ini kata kunci juga sebenarnya yang saya bangun selama ini. Market terbaik itu dari user ke user. Iya. Kalau kita memberikan kepuasan kepada customer atau user. Ya, customer kita puas, dia akan tarik temannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya untuk membeli di situ. Nah, jadi saya tumbuh dari situ sebenarnya. Dan momentum memang pada waktu itu tadi, kalau kita dipercaya bank, kita akan diberikan fasilitas KPR Inden. Iya. Jadi sampai saya diberikan fasilitas pencairan KPR 90%, Pak. Cuma memang ini godaan. Kalau saya tidak disiplin, disiplin mengatur keuangan, ini godaan yang sangat besar. Dan banyak sekali teman-teman pengembang atau teman-teman pengusaha yang tidak lolos ujian pengendalian diri ini. Karena bayangin kalau kita pegang duit, kita kan pikirannya pasti yang banyak, teman-teman itu konsumtif. Iya. Saya waktu itu saya investasikan di tanah. Jadi sebenarnya apa yang saya nikmati hari ini itu investasi saya yang lalu. Benar. Dan ini jadi just information para pemuda Islam dimanapun kalian berada. Kak Arif ini itu sebenarnya sudah berinvestasi dan memiliki amal jariah bagi saya karena sudah membangun ribuan unit rumah di Makassar dan berbagai tempat lainnya, dan itu menjadi hunian kita semua sebenarnya. Dan kita harus berterima kasih kalau ada Kak Arif yang terjun ke dunia situ. Dan saya pikir
yang kita lakukan ini Kak luar biasa. Kita sebagai anak muda itu terinspirasi sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Kak Arif Mone. Mungkin saya lanjut Kak. Kita lihat hari ini banyak marketing yang bergerak di dunia properti. Seperti ada yang mengatakan bebas banjir. Tapi banjir, bagaimana sih kalau dari Ray menyikapi terkait marketing yang dalam tanda kutip manipulatif sebenarnya? Ya, sebenarnya memang kalau dari Ray hanya bisa memberikan, itu kan ada kode etik di Ray. Iya. Jadi Ray selalu melakukan pertemuan-pertemuan, mengedukasi teman-teman pengembang, khususnya marketing, karena freelance ini di luar kendali dari Ray. Ini masing-masing ada di pengembang, dan dunia marketing sekarang kan mereka fee di situ yang mereka kejar. Jadi kadang-kadang memang iklim yang sehat itu sudah tidak terbangun dengan baik. Tetapi itu bisnis itu begini, membangun bisnis itu seperti properti, jangan berpikir jangka pendek. Bagaimana maksudnya Kak? Maksudnya jangan berpikir jangka pendek. Kalau hari ini kita hanya promosi ugal-ugalan, daerah tidak bebas banjir, dikatakan bebas banjir, itu kan ugal-ugalan. Trust itu akan hilang. Dan bisnis properti itu bisnis trust. Dan itu bukan gaya bisnisnya Kak Arif Mone ya? Di kami itu tidak seperti itu. Jadi kita bangun itu karena begitu lokasi itu bermasalah dengan misalnya banjir, kita katakan bebas banjir terus banjir, pasti user akan komplain. Dan dengan medsos hari ini semua pasti terbuka. Betul. Jadi ketika itu muncul di media, pasti pembeli akan hilang, Pak. Ada cash memang. Kita pengembang itu harus punya mindset seperti itu. Pengembang juga kalau berpikir jangka panjang, semua harus dipikirkan. Bukan hanya punya lahan, membangun, cari untung. Iya. Yang berpikir sesaat seperti itu mungkin hanya dia 2, 3, 4 tahun hilang lagi dari industri properti. Kalau saya itu punya nilai tersendiri dalam membangun setiap proyek. Karena saya punya karya, orang senang ada di situ, dia menikmati investasi yang ada di situ, dan rumah itu adalah kebutuhan dasar yang orang 60% kehidupan manusia sebenarnya ada di rumah. Betul. Apalagi kemarin dengan adanya pandemi, work from home. Yeah. Orang. Jadi justru kemarin pandemi ini punya hikmah besar buat industri properti. Iya Kak. Hari ini data di khususnya yang punya data bagus ini kan di Kementerian PUPR kaitannya dengan rumah subsidi, ternyata sudah 65% itu umur 21 sampai 35 yang membeli rumah. Yang tadinya tidak berpikir sudah membeli rumah kemarin data yang dari 160.000 unit rumah yang terrealisasi, 65% itu sudah milenial yang ambil. Jadi ada tren yang bergeser. Makanya saya bilang industri itu berubah. Dulu kita punya lahan, kita jual konsep sudah bisa jalan. Betul. Sekarang dengan persaingan yang begitu ketat, pengembang nasional juga sudah masuk. Ini sudah konteksnya sudah susah dengan konsep seperti itu. Makanya saya bilang ini berubah. Dan kita harus ikuti irama itu. Sekarang ini perumahan bukan hanya jual rumah saja. Sekarang kita sudah harus jual lingkungan. Jadi kalau seperti tadi itu banjir, pasti akan ditinggal oleh customernya. User pasti akan hilang. Dan 80% itu melalui pembiayaan perbankan. Jadi bayangkan aja kalau kita tidak dipercaya oleh perbankan, kita mau bikin apa? Kalau seandainya properti tanpa perbankan itu bisa kan? Bisa. Kalau kita punya modal kapital. Kalau dulu bisa saya lakukan. Iya. Dulu hampir proyek-proyek saya nggak ngambil kredit konstruksi karena KPR Inden itu jalan. Iya. Dalam artian ini perbankannya kredit konstruksi dari sisi suplai pembangunan. Kalau KPR memang 80%. Nah bisa dengan sistem syariah yang KPR in-house istilahnya, itu bisa dilakukan dan saya juga ada lakukan itu. Iya. Karena saya melihat kenapa saya lakukan, waktu itu kuota habis, terus MBR kita memang butuh rumah, dan kebetulan saya punya stok rumah, ya saya serahkan ke mereka dengan tetap angsuran, tetapi mereka tidak melalui perbankan. Store-nya tetap di bank, dia sistem debit saja, SI ke rekening kami, tetapi mereka tidak mengansur secara seperti KPR di perbankan. Betul. Dan itu punya peluang juga. Jadi makanya itu kurang lebih hampir 20% itu orang yang membeli cash bertahap, ada kurang lebih di situ. Jadi tetap ada peluang itu. Jadi kalau saya mau pertajam di sini Kak, kita sampaikan tadi di properti itu kan ada iklimnya yang berubah, cara berbisnisnya berubah.
Bagaimana kalau kita melihat peluangnya anak-anak muda ini Kak? Terjun di dunia usaha bisnis properti, tapi kan kita tahu anak muda itu dia punya cuma semangat saja. Dia tidak punya modal. Bagaimana seandainya seperti itu Kak? Ya, mendidik pemuda ini, kalau satu hal yang kadang-kadang pemuda itu kan semangatnya tinggi, tapi kalau begitu terbentur, kadang-kadang frustasinya juga paling tinggi. Jadi saya selalu hati-hati sekarang konteksnya. Kalau mau jadi pengusaha properti punya peluang itu, saya justru senang mendidik dia. Iya. Kita justru jangan segan untuk mendidik orang menjadi sukses. Kita harus apa yang kita rasakan harus kita bisa tularkan ke orang lain. Betul. Kalau saya itu saya punya prinsip dan yang saya nikmati sampai hari ini itu. Berarti Kak, kalau kita bicara persoalan modal lagi, yang teman-teman pemuda itu tidak cukup hanya konsep. Iya. Paling minimal dia punya tim, mungkin tim pemuda yang punya budget awal untuk bisa memulai itu. Dan paling utama adalah punya mentor. Iya. Karena jangan sampai salah ya. Kalau konteks sekarang harus seperti itu. Makanya saya bilang industri ini berubah. Kalau dulu punya lahan, kita bisa inden karena memang pelaku usaha juga masih enggak sebanyak yang sekarang. Iya. Kalau dulu itu saya maksa-maksa orang bangun rumah subsidi dulu. Zaman saya ketua RE dulu, saya paksa orang, malah kita kasih stimulus sampai kita kasih penghargaan, minta ke Pak Gubernur kasih penghargaan dong pengembang saya itu sudah mau membangun rumah subsidi. Kalau sekarang semua masuk di situ dan tadi itu 400 lebih pengembang, berarti kan kompetisi. Tetapi kompetisi itu jangan kita takuti. Justru kompetisi itu membuat kita lebih dewasa, lebih cerdas dalam lebih kompetitif. Artinya yang end user kita, kalau saya melihat bahwa kompetisi itu akan membawa sesuatu yang positif. Karena kompetisi itu pasti yang baik akan tetap tumbuh, yang tidak baik akan tergusur dengan sendirinya. Pengusaha, kalau saya melihat, justru saya saran kalau ada yang mau jadi pengusaha properti khususnya anak muda, mulai tadi itu harus ada yang mentorin itu, mendidik itu, terus harus berani melakukan semuanya. Bagaimana jadi, memulai semuanya? Artinya setelah bertanya terus, semuanya dikerjakan oleh si pemuda tersebut. Berarti tidak boleh memulai langsung jadi mental boss ya? Tidak bisa. Karena kan ada yang mau jadi mulai langsung dia rekrut semua orang. Itu pasti susah karena beban operasionalnya akan tinggi. Karena tadi saya katakan bahwa kunci bisnis itu kalau Anda bisa bermain kualitas dengan pricing, Anda akan jadi pemenang di situ. Tapi satu hal yang saya lihat perkembangan sekarang yang menarik buat anak muda, justru anak muda senangnya di sini. Saya melihat sekarang ini, dunia sekarang ini sangat terbuka. Betul. Dalam artian medsos ini sangat luar biasa. Dan pemasaran sekarang, penjualan terbesar itu ada di medsos sekarang. Iya. Jadi dan ini mainannya anak muda semua ini. Jadi kalau saya melihat justru anak muda ini kalau mau berangkat di sini nggak kesulitan. Kalau zaman dulu kita kan saya bangun ini, jangan-jangan nggak ada yang beli. Betul Kak, betul. Kalau sekarang ini kita sangat enak. Jualannya cukup di medsos, di Instagram, di Facebook, itu bisa jualan banyak kita. Kalau zaman dulu kita harus turun langsung ke customer kita. Menawarkan langsung kayak. Menawarkan langsung. Dan kalau ini Kak, lebih 20 tahun pengalaman banyak asam garam yang kita makan di dunia properti ini. Apa menjadi catatan atau hal yang paling fundamental untuk yang bisa disiapkan untuk kita bisa terjun ke situ? Jadi yang mendasar yang pertama tentu ilmunya kita harus kuasai. Ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Ilmunya itu bisa dengan belajar. Sekarang kan sebenarnya dengan sosial media sekarang kita bisa belajar di YouTube. Betul. Kita bisa cari orang yang bisa jadi mentor kita. Kita bisa bertanya dan memang masuk organisasi juga termasuk, menurut saya termasuk penting karena itu yang membuka wawasan kita, membuka networking kita lebih besar. Jadi harus tahu ilmunya yang pertama. Yang kedua, ini harus membangun trust dan kepercayaan. Kalau kita tidak membangun trust dan kepercayaan, kita harus punya strategi, harus punya kapital yang lebih besar. Karena semuanya harus kita kerjakan dengan uang. Betul. Padahal kalau kita punya trust, punya kepercayaan, kita punya lahan, kita sudah bisa eksekusi. Kita kalau sudah punya trust, Pak, saya sampai hari ini
dengan uang 100, uang 200 juta, tapi saya komitmen dan mereka tahu, dia nawarin terus ke kita. Jadi kalau kita sudah berada di level itu, modal itu jadi nomor 2. Iya. Karena tidak harus dengan uang semua. Tapi diawali dengan trust. Diawali dengan trust. Jadi itu 2. Terus yang ketiga memang kalau saya anak muda memang harus melaksanakan tadi, harus tahu ilmunya ini tadi dengan mengerjakan sendiri. Jadi tiap hari, tiap saat itu kita harus inovasi dan melihat perkembangan-perkembangan atau tren-tren, karena industri itu semua industri itu tren itu berubah. Jadi 3 poin itu yang paling penting Kak untuk diperhatikan ya Iya. kalau mau mulai. Benar. Ini Kak, saya mau tahu kita mengawali dengan price berapa dan sekarang sudah bermain di price berapa? Ya, kalau price dulu ini kan harga makin lama makin naik. Saya tidak usah cerita. Kalau dulu kan saya mainnya memang di segmen menengah atas dan memang dulu tidak ada rumah subsidi dulu. Iya. Nah, sekarang ini kalau di kami punya produk itu semua segmen kita sudah bermain. Jadi mulai rumah subsidi sampai di harga 1,3 miliar itu kita ada jualan di situ. Jadi kita ada 13 project yang kita jual. Nah itu. Nah di segmen ini kita pelajari itu di segmen mana yang angka-angka yang bagus penjualannya. Kita belajar juga data dengan teman-teman pengembang. Makanya saya senang sekali dengan organisasi, karena di organisasi itu setiap kita lakukan pertemuan atau kita diskusi, itu kan semua bercerita dengan case by case-nya masing-masing. Betul. Sehingga kita secara tidak sengaja itu kita belajar dari mereka, dan itu kita menjadikan database buat kita untuk mengembangkan kita punya produk. Jadi kalau dulu trennya yang harga 1 miliar ke atas ini bagus penjualannya. Kita bertanya, saya kalau ketemu dengan teman-teman pengembang semua, saya justru mereka tidak tahu mereka sadar atau tidak. Saya tanya, bro, udah jualan berapa nih sekarang? Saya tahu kan mereka jualan 1 miliar ke atas. Wah ini sekarang paling 2, paling 3. Kita tahu. Jadi setiap pengembang itu kita tahu. Jadi karena kita tidak punya database, dan memang database yang menentukan arah kebijakan kita ke depan. Betul. Kalau terkait ini Kak, total mungkin aset yang kita miliki kalau dirupiahkan, saya mau tahu sebenarnya supaya memotivasi kita semua, itu kita awali dengan berapa rupiah, dan sekarang itu kalau dikalkulasi totalnya ada berapa? Kalau itu dulu saya membangun rumah, kalau di proyek saya sendiri itu dari 1 coupling menjadi 2 rumah, itu diawali dengan seluruh duit saya di konsultan kontraktor dulu 80 juta dulu. 80 juta waktu itu. Kalau sekarang ya saya nggak mau hitung secara itu, tetapi yang ingin saya gambarkan bahwa saya punya proyek ada 13 proyek. 13 proyek. Saya bisa bangun setiap tahun. Saya target setiap tahun yang segmen subsidi itu 1000 unit per tahun. Kalau kali 156 juta, ya silakan dikalkulasi. Kalaupun misalnya kita realisasi kita target 1000, ya realisasi 500 saja lah kali 156 di sektor komersil. Target saya setahun itu rata-rata kalau posisi kondisi sekarang itu paling 100-an unit setahun sampai 150 di harga kisaran antara 300 sampai 400 juta. Jadi itu aja lah mungkin. Silakan dikali-kali ya. Oke Kak, ini luar biasa sekali, menginspirasi Kak. Dan insya Allah semoga juga kita nanti didoakan Kak bisa ikuti jejak. Sebagai penutup Kak, setiap orang yang sukses pasti itu memiliki first principle thinking, atau prinsip fundamental yang mendorong dia bisa menjadi sukses. Kalau di kita Kak mungkin bisa dibagi ke kami semua, apa sebenarnya yang menjadi fundamental di kita itu? Jadi kalau di saya, ini saya pelajari, saya selalu analisa saya punya pribadi. Saya melihat yang pertama kekuatan saya pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi saya punya duit berapapun, saya tidak konsumtif. Jadi duit ini saya investasikan untuk ke depan, karena saya melihat ada sisi lagi yang lain dari situ. Sisi lainnya ini gini, kalau kita sudah berada di zona seperti saya sekarang, saya sudah bukan lagi melihat keuntungan sebagai satu kebahagiaan, tetapi saya sudah bahagia
melihat banyak orang yang saya hidupi. Betul. Jadi itu ada level kebahagiaan yang dulu saya tidak pernah pikirkan itu. Ya mungkin di awal duit saya kayak. Nah, dulu kita jual rumah sekian, untungnya sekian. Itu senang. Senang. Sekarang? Kalau sekarang kita udah lihat kita hidupi orang begitu banyak, anaknya udah ada yang sampai kuliah dari tadinya kawin di tempat saya. Iya. Ini 22 tahun kan mereka udah ada yang kawin, udah ada yang sarjana malah. Itu satu kebahagiaan yang sulit diukur dengan uang. Berarti selama ini saya bisa menghidupi mereka, saya bisa mensejahterakan mereka. Iya. Jadi itu kekuatan yang saya selalu membuat proyek seperti itu. Jadi ada satu hal lagi, tentu kan kita hidup ini kan harus seimbang, dunia dan akhirat. Iya Kak. Jadi saya punya prinsip. Jadi tadi itu ada kebahagiaan itu, terus ada kebahagiaan yang sebenarnya saya tidak mau bercerita ini. Tetapi karena untuk inspirasi betul. Kami butuh Kak. Buat pemuda, saya melihat saya harus cerita. Jadi saya ada visi atau ada misi besar saya. Mudah-mudahan sebelum saya meninggal itu saya buat masjid ada 99, semua saya pakai nama Asmaul Husna. Iya. Jadi sebenarnya ada dua hal di situ sebenarnya. Jadi saya jadikan itu visi saya untuk membuat seperti itu. Sebenarnya ada dua, bukan hanya akhirat sebenarnya. Tentu kan kita hidup pasti berbicara akhirat. Betul Kak. Karena harus diseimbangkan itu. Jadi yang pertama tadi itu tentu akhirat, yang kedua ini secara tidak sengaja sebenarnya, tidak langsung saya harus membuat proyek sebanyak 99 minimal. Betul. Karena di 99 inilah saya bangun masjidnya. Iya. Kita tidak hitung yang kita donasi di mana-mana di masjid, tapi yang kita hitung ini cash murni yang kita bangun. Jadi itu mimpi saya, mudah-mudahan bisa sampai Amin. Sebelum saya meninggal. Jadi saya bangun itu, dan itu saya kira yang harta yang kita bawa sampai mati. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan kepada semua generasi muda bahwa semua bisa kita kerjakan. Saya ini juga pemuda dulu dan tidak pernah bermimpi untuk jadi pengusaha properti. Itu bisa lakukan dan bisa berada di zona seperti hari ini. Bermimpi pun zaman itu saya tidak pernah bermimpi, tetapi saya bisa jalankan. Titip pesan saya, tentu kita hidup ini tetap berpikir akhirat. Jadi sosial kita tetap harus pikirkan, sehingga pengendalian diri itu secara makro keseluruhan itu bisa menjadikan kita menjadi tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih bagus lagi ke depan.